Salum Santara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi ini, doa dan harapan saya, kekuatan dari Roh Kudus tetap menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan, 5 menit bersama dengan firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Biarlah kekuatan iman yang dari Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil dari Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tekanan, ancaman tidak akan pernah memadamkan api semangat dari seorang hamba Tuhan. Dan tema kita adalah Strong Church atau jemaat yang kuat, atau juga setiap pribadi yang kuat. Karena gereja itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, gereja kuat bukan karena kehebatan atau kemampuan seseorang atau intelektual seseorang, tapi gereja menjadi kuat, ada hal yang dilakukan oleh gereja itu sehingga dia mengalami kekuatan daripada Tuhan. Yang pertama, dibangun di atas iman kepada Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana para rasul mengalami masa-masa yang sulit, mengalami masa-masa yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tetap dapat melewati masa-masa yang sulit itu. Dan setelah mereka dipenuhi oleh kuasa Allah, mereka tidak lagi takut menghadapi ancaman, tekanan, dan bahkan mereka rela menyerahkan nyawa mereka bagi Kristus. Karena apa? Mereka dibangun, iman mereka dibangun di atas Yesus Kristus, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kekuatan dari Tuhan akan mengalir, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Bapa akan menyertai mereka. Dan itulah sebabnya bangun imanmu di atas batu karang itu, sehingga kita betul-betul tangguh menghadapi segala situasi dan kesulitan kita. Yang kedua dikatakan berada di dalam kuasa Roh Kudus. Gereja menjadi kuat, strong church, itu terjadi apabila berada di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Artinya setelah kita beriman kepada Yesus, Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Saya akan terus mengatakan bahwa Roh Kudus berfungsi dalam kehidupan kita ketika kita betul-betul menyerahkan hati dan hidup kita kepada Dia. Dan Dia akan mengubah kita menjadi serupa dengan Yesus dalam kehidupan ini. Karena tujuan akhir dari orang percaya adalah serupa dengan Kristus sampai kita mengalami kesempurnaan dalam Yesus Kristus. Kemarin saya salah menyebut dalam Kisah Rasul, Matius 5 ayat 48. Saya sebutkan Matius 4 ayat 48. Tetapi Matius 5 ayat 48 mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya gereja menjadi kuat adalah ketika mereka bersedia menjadi agen perubahan. Dan para murid memilih untuk taat kepada Tuhan daripada taat kepada para pengancam-pengancam, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pada waktu itu yang mengancam mereka untuk tidak memberitakan nama Yesus. Karena mereka tahu bahwa Tuhan telah memanggil mereka untuk menjadi saksi, dan mereka rela menjadi agen-agen perubahan. Ketika engkau menjadi agen perubahan, mungkin saja ada masalah, mungkin saja ada ancaman, mungkin saja ada tekanan, mungkin saja ada pelarangan dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa sebagai agen-agen perubahan, kita punya Yesus, kita punya Bapa, kita punya Roh Kudus. Ketika engkau dianiaya, bukan engkau yang dianiaya, tetapi Dialah
yang menjadi kepala gereja itu. Jadi jangan pernah takut menghadapi situasi dan tekanan di luar sana. Selama engkau melakukan apa yang benar, asal jangan engkau melakukan kejahatan. Tetapi kalau karena iman engkau dianiaya, dipersekusi, diperlakukan tidak adil, jangan takut. Karena demikianlah orang akan terus bertumbuh, bahkan iman bisa bertumbuh di tengah-tengah penganiayaan. Kita menjadi kuat karena iman kepada Yesus, karena kita dipenuhi oleh Kudus, kita rela menjadi agen perubahan dalam situasi dan kondisi apapun. Dan Tuhan menguatkan kita senantiasa untuk menjadi alat di tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semuanya dalam nama Yesus. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita dalam Yesus Kristus. Kiranya kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita. Selamat beraktivitas di pagi ini, dan jangan lupa comment, like, and share, dan juga jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati.